Lisa segera mengakhiri panggilan dari Dani agar tidak Bayu ketahui. Ia berusaha bersikap tenang untuk menghadapi laki-laki itu. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan yang nantinya mengundang pertanyaan. Lisa pun membalikkan badan menghadap ke arah Bayu. Ia berharap agar pembicaraannya dengan Dani tidak diketahui oleh pria itu. Ia sangat kesal karena lelaki masa lalunya masih tetap mengusik kebahagiaan yang telah ia dapatkan saat ini. Ini mas, ada orang yang nawarin asuransi. Aku udah bilang supaya tidak menggangguku lagi. Lisa kembali mengucapkan kebohongan kepada Bayu. Sini sayang, biarkan aku yang bicara padanya. Bayu sangat kesal. Udah mas, gak perlu diperpanjang lagi. Aku udah matiin teleponnya. Ya udah, kita ke meja makan lagi yuk. Bayu meraih tangan Lisa, lalu mereka kembali ke meja makan. Pak Agus dan Bu Sandra tidak menaruh curiga sama sekali melihat sikap Lisa yang menerima panggilan dengan memilih menjauh dari meja makan. Kehamilan wanita itu telah membuat kedua orang tua tersebut tetap mempercayainya. Akan tetapi, tidak dengan Bayu. Laki-laki itu merasakan adanya keanehan dari sikap yang Lisa tunjukkan. Ia sangat heran karena istrinya itu mengangkat telepon dengan memilih menjauh dari dirinya dan kedua orang tuanya. Saat di depan Lisa, Bayu mencoba bersikap tenang agar tidak membuatnya curiga. Ia tidak ingin wanita tersebut bersedih saat dalam keadaan hamil seperti saat ini. Ia tetap memendam keanehan yang Lisa tunjukkan. Lisa kembali menyantap hidangan di meja makan. Walaupun ia tampak menikmati menu yang ada, tetapi pikirannya tetap tertuju kepada Dani karena telah mengusik dan mengancam dirinya. Kita ke mall ya, Lis. Bu Sandra tiba-tiba membuka suara sambil melihat ke arah Lisa. Wanita parubaya itu telah selesai menikmati makannya. Lisa sih tergantung persetujuan Mas Bayu, Mi. Lisa mengembangkan senyuman, kemudian melirik Bayu. Pergi aja sayang, gak apa-apa. Bayu mengusap bahu Lisa. Terima kasih mas. Lisa sangat bahagia karena mendapatkan izin. Bu Sandra segera meninggalkan meja makan, lalu bersiap-siap. Sementara Lisa menunggunya di depan teras bersama Bayu. Ia memegang kedua pipi laki-laki itu karena merasa bangga menjadi istrinya. Kenapa kamu gak ikut mas? Tanya Lisa. Tadi Bayu mengatakan tidak ingin ikut bersama ibu dan istrinya. Aku mau main catur sama papi. Kami udah lama gak bertarung. Bayu meraih tangan Lisa lalu mencium jemarinya. Pasti lebih seru kalau kamu ikut mas. Lisa merengek di depan Bayu. Kamu have fun aja sayang. Beli semua yang kamu inginkan. Yang benar mas. Iya sayang. Aku ingin istriku tetap bahagia. Lisa sangat terharu dengan sikap yang Bayu tunjukkan. Melihat kemesraan yang ia rasakan dari lelaki itu, ia makin takut dan tidak rela jika harus berpisah dengannya. Ia masih tetap memikirkan ancaman Dani. Yuk, kita pergi sekarang. Bu Sandra kini berada di hadapan Bayu dan Lisa. Kedua wanita itu pun beranjak memasuki mobil, lalu meluncur hingga akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat turun dari mobil, mereka berpapasan dengan Bu Laras yang baru saja keluar dari kendaraan roda 4 suaminya. Bu Laras turun sendiri dari mobil, sedangkan sang suami menunggu di dalam. Ia sangat terkejut karena tidak ingin bertemu dengan perempuan yang telah melahirkan laki-laki yang menyakiti putrinya. Ia pun makin kesal melihat sosok yang sedang berbadan dua berjalan bersama mantan besannya itu. Gak nyangka ketemu mantan besan di sini. Bu Sandra melihat Bu Laras dengan senyum sinis. Saya malas karena harus bertemu dengan kamu di tempat ini. Bu Laras menunjukkan kekesalan. Marah ya? Karena anaknya diceraikan anak saya. Itu jalan terbaik untuk mereka. Bayu sudah mengambil keputusan yang tepat.
mengusir wanita yang gak bisa memberikan keturunan, lalu akhirnya mendapatkan istri yang sekarang mengandung anaknya. Bu Sandra mengusap perut Lisa. Saya justru bahagia karena anak saya terbebas dari keluargamu yang tidak memiliki perasaan. Anakmu dan wanita ini sangat cocok, pengkhianat dan pelakor, pasangan serasi. Bu Laras mengembangkan senyumnya. Maksud tante apa? Lisa tiba-tiba membuka suara. Akhirnya, saya mendengar suara pelakor. Semoga kamu merasakan penderitaan yang jauh lebih sakit dari anak saya. Suatu saat, kamu pasti akan menerima balasannya. Untuk sekarang, kamu mungkin bisa tersenyum, tapi nggak tahu kalau nanti. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Bu Laras segera berlalu meninggalkan kedua wanita itu. Ia sangat puas karena telah mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya selama beberapa hari ini. Namun, ia heran kenapa Bayu terpesona dengan wanita seperti Lisa. Akhirnya, Tiara tiba di tempat Tika, kakak satu-satunya. Ia dijemput oleh sopir ke bandara karena Tika dan Haris hari ini kedatangan tamu istimewa di rumahnya. Ia Arya, adik sepupu Haris yang tinggal di Singapura. Laki-laki itu menjabat sebagai direktur salah satu perusahaan di sana. Maaf ya dek, kalau nggak bisa jemput, kami kedatangan tamu nih. Tika langsung menghampiri adiknya lalu mereka pun berpelukan. Iya kak, nggak apa-apa. Tiara mengembangkan senyuman kepada Haris dan Arya setelah melepas dekapan kakaknya. Tia duduk dulu, kenalin adik sepupu kakak yang paling tampan nih. Haris meminta Tiara berkenalan dengan Arya. Kedua insan itu akhirnya berkenalan, berjabat tangan lalu saling menyebutkan nama masing-masing. Arya terpesona melihat kecantikan Tiara. Ia masih tetap menggenggam tangan wanita itu. Udah dong pegangan tangannya. Tia menyadari sikap yang ditunjukkan adik sepupu suaminya tersebut. Maaf kak. Arya pun melepaskan jabatan tangan dari Tiara. Kamu istirahat di kamar aja dek. Kakak udah minta Bi Ija siapin kamar untuk kamu. Tika pun menggandeng tangan Tiara. Lalu mereka melangkah menuju kamar yang telah disiapkan. Sementara itu, ART di rumah tersebut segera membawa barang adik majikannya. Sadar Roy. Haris melambaikan tangan di wajah Arya karena masih memperhatikan kepergian Tika dan Tiara. Maaf kak. Arya pun tersadar dari pandangannya ke arah Tiara. Ini nih, kalau kelamaan jomblo, melihat cewek cantik langsung gak bisa mingkem. Haris mengejek adik sepupunya itu. Tiara gak kalah cantik dengan Kak Tika ya kak. Arya masih terpesona dengan kecantikan Tiara. Namanya juga kakak dan adik. Jangan bilang kamu terpesona dengan Tiara. Itu gak boleh untuk saat ini. Haris langsung mengingatkan Arya. Kenapa kak? Kok kedengarannya aneh ya? Kenapa hanya untuk saat ini? Itu artinya kalau untuk nanti boleh dong. Arya tidak mengerti dengan maksud ucapan kakak sepupunya. Itu juga kalau Tiara mau sama kamu. Kakak meragukan ketampanan adiknya sendiri. Arya sangat percaya diri dengan ketampanan yang ia miliki. Haris tidak mampu memberitahukan tentang apa yang telah menimpa Tiara saat ini kepada Arya. Ia juga tidak dapat berbuat apa-apa saat Bayu memberikan penderitaan kepada wanita itu. Ia sangat sedih melihat keadaannya. Ia telah menganggap adik iparnya itu seperti saudari kandung sendiri. Apakah Arya tertarik terhadap Tiara?